Bab 1486 Lapisan Terakhir. Di tanah kuno ini, tanahnya retak, seakan-akan telah mengalami pertempuran yang dahsyat. Bahkan ujung cakrawala yang paling jauh pun compang camping. Ada sebuah gunung merah yang diam-diam berdiri di atas tanah yang hancur, yang memancarkan aura kuno dan abadi, memberikan sensasi misterius. Di atas gunung merah, terdapat 3 siluet di atas tahap yang sangat besar. Ketiganya saling berhadapan satu sama lain. Mereka bertiga adalah Mahayu, Ye King, dan Tuo Bacang. Ternyata, mereka telah mengakhiri babak penyisihan dan mencapai lapisan terakhir. Haha, sepertinya hasilnya seperti yang saya harapkan untuk kalian berdua berada di sini. Mahayu menatap Ye King dan Tuo Bacang sambil tersenyum. Di antara ratusan dari kita, hanya kalian bertiga yang bisa menjadi lawan saya. Ye King dan Tuo Bacang tahu bahwa orang ketiga yang dia bicarakan adalah Si Luo. Kalau begitu, kami harus berterima kasih karena memiliki harapan yang begitu tinggi pada kami. Ye King memegang tombak merahnya. Tawanya acuh tak acuh, tapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak takut pada Mahayu. Adapun Tuo Bacang, dia tetap diam tanpa ekspresi di wajahnya. Tapi Si Luo masih belum ada di sini, jadi dia pasti bertemu dengan musuh yang kuat. Ye King menyadari bahwa orang keempat masih belum muncul, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat terkejut. Pasti itu Mu Chen. Tuo Bacang berkomentar. Mereka memahami informasi Mu Chen dengan sangat baik, dan mereka tahu bahwa orang yang berada di peringkat setelah mereka adalah lawan yang menakutkan. Meskipun Mu Chen mampu, dia masih kurang untuk mengalahkan Si Luo. Mahayu tertawa. Dia telah melihat pertempuran Mu Chen. Meskipun dia kuat, dia tidak merasa bahwa dia bisa mengalahkan Si Luo. Meskipun Ye King dan Tuo Bacang waspada, mereka masih menganggukkan kepala, karena mereka sangat menyadari kemampuan Si Luo. Bahkan mereka tidak yakin bisa mengalahkan Si Luo. Jadi, bahkan jika Mu Chen mampu, tidak optimis baginya untuk mengalahkan Si Luo, karena dia hanya seorang penguasa surgawi roh fase tengah. Ketika suaranya bergema, ruang tiba-tiba berfluktuasi dan mereka bertiga segera melihat ke atas. Di bawah tatapan mereka, ruang terdistorsi dan siluet muda muncul. Tatapan mereka bertiga sejenak jatuh pada wajah muda itu sebelum senyum di wajah Mahayu membeku. Bahkan Ye King dan Tuo Bacang menyipitkan mata mereka saat mereka melihat siluet itu dengan terkejut. Mereka tahu bahwa itu adalah Mu Chen. Melihat Mahayu, Ye King, dan Tuo Bacang, tatapannya sedikit bergetar sebelum dia mundur dalam jarak yang aman. Kamu benar-benar mengalahkan Si Luo. Mahayu mengunci alisnya saat dia menatap Mu Chen dengan tatapan gelap. Bukankah itu aneh? Mu Chen dengan acuh tak acuh meliriknya. Heh, menarik. Sepertinya aku telah meremehkanmu selama ini. Senyuman ceria muncul di bibir Mahayu saat cahaya dingin melintas di matanya. Dia tidak suka perasaan bahwa segala sesuatunya berada di luar kendalinya. Mu Chen juga tidak peduli dengannya tetapi melihat ke Gunung Merah. Dia bisa merasakan kekuatan hisap yang tak terkatakan. Aura abadi yang memancar dari gunung itu persis sama dengan tubuh emas abadi. Itu membuat jantung Mu Chen berdegup kencang. Jadi tubuh abadi primordial yang legendaris disembunyikan di gunung. Kamu sudah menebak dengan benar. Tubuh abadi primordial seharusnya ada di gunung itu. Tatapan Mu Chen diikuti oleh tatapan yang datang dari Ye King. Ketika suara Ye King bergema, gunung merah bergetar dan jurang besar terbelah di gunung sebelum perlahan menyebar, seolah-olah gunung itu akan terbelah. Jurang-jurang itu memancarkan aura abadi asli yang tak terbatas yang ada di dunia, bahkan langit dan bumi pun hancur. Cahaya keemasan keunguan terpancar dari Mu Chen, Mahayu, Ye King, dan Tuo Bacang sebelum tubuh emas abadi mereka dipanggil tanpa kendali mereka, seolah-olah mereka merasakan kekuatan hisap yang kuat. Tatapan Mu Chen mendidih saat dia melihat ke arah gunung. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa begitu gunung itu terbelah, tubuh abadi primordial akan lahir. Tetapi tepat ketika hatinya dipenuhi dengan keinginan, dia tiba-tiba merasakan tatapan dingin padanya. Dia langsung mengedarkan energi spiritual di tubuhnya dan mengikuti sumbernya untuk melihat Mahayu. Di saat yang sama, dia juga merasakan permusuhan dari Ye King dan Tuo Bacang. Karena tubuh abadi primordial akan segera muncul, hanya satu dari mereka yang bisa mendapatkannya. Semuanya, Anda harus tahu bahwa hanya satu orang yang bisa mendapatkan tubuh abadi primordial, bukan? Tatapan Mahayu dengan dingin berkedip-kedip mirip dengan ular berbisa dengan niat membunuh dalam suaranya, jadi, bukankah kita harus mengurangi jumlah pesaing sebelum tubuh abadi primordial muncul? Tatapan Mu Chen, Ye King, dan Tuo Bacang berkedip-kedip saat mereka bertanya pada saat yang sama, apa yang ingin kamu lakukan? Mengulurkan dua jari, senyum brutal muncul di sudut bibir Mahayu. Kami akan berpisah menjadi dua kelompok dan menghabisi lawan-lawan kami.
Saat dia berbicara, tatapan dinginnya terpaku pada Mu Chen, dia sudah menentukan targetnya. Sambil mengernyitkan alisnya, Ye Qing berkata, pagoda abadi primordial masih belum mengesampingkan eliminasi apapun, jadi itu berarti semua orang di sini memenuhi syarat untuk melihatnya. Menyipitkan matanya, Mahayu tersenyum. Tapi saya tidak memiliki pandangan yang sama. Suasana di peron membeku dengan dingin, niat membunuh yang melonjak. Ye Qing dan Tuo Bacang menatap Mu Chen. Mereka bisa merasakan bahwa Mahayu mengincarnya. Oleh karena itu, mereka berdua saling bertukar pandang. Namun, Mu Chen tidak memiliki riak di matanya saat dia menatap Mahayu dan tersenyum. Sepertinya kamu yakin akan mengejarku sebelum tubuh abadi primordial muncul dengan sendirinya. Dengan suara samar, Mahayu menjawab, jika Anda berpikir bahwa Anda memenuhi syarat untuk berdiri di hadapan saya dengan mengalahkan Si Luo, maka Anda terlalu naif. Menganggukkan kepalanya, Mu Chen tersenyum. Jika Anda benar-benar ingin bermain, maka saya akan bermain dengan Anda. Senyuman dingin muncul di sudut bibir Mahayu saat dia menjawab, saya khawatir Anda akan bermain sampai mati. Sambil tersenyum, siluet Mu Chen bergerak dan dia berubah menjadi seberkas cahaya yang membumbung tinggi ke langit. Dengan dingin melihat siluet Mu Chen, Mahayu juga bergerak dan mengejarnya. Ye Qing sempat ragu-ragu sebelum tombak merah di tangannya perlahan-lahan mengarah ke Tuo Bacang. Apa yang dia katakan benar, hanya ada satu orang yang bisa mendapatkan tubuh abadi primordial. Jadi itu adalah metode yang bagus untuk menghilangkan pesaing. Menganggukkan kepalanya, Tuo Bacang meraih pedangnya yang patah dan rambutnya berkibar di udara dengan aura tajam menyapu yang meninggalkan bekas di ruang sekitarnya. Aku sudah lama ingin mencoba teknik tombak Asura milik Kakak Ye. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Mereka bertarung lagi. Ketika para penonton melihat kedua cermin yang tersisa, mereka memiliki api yang berkobar di mata mereka, karena mereka berempat mewakili pesaing terkuat di Primordial Immortal Assembly. Baik itu Mahayu, Ye Qing, atau Tuo Bacang, semuanya memiliki ketenaran yang kuat. Bahkan Mu Chen, yang memiliki reputasi terlemah, bisa mengalahkan Si Luo. Dengan tubuh abadi primordial di ambang kemunculannya, mereka berempat telah membuka pertempuran puncak. Mahayu yang terkutuk itu. Wajah Qing Yanjing menjadi dingin. Dia tahu bahwa Mahayu sedang mengintip Mu Chen. Belum lagi Mu Chen baru saja bertarung dengan Si Luo, dan tentara naga hitamnya tidak bisa digunakan. Jika tidak, bahkan Mahayu pun tidak akan berani mengambil risiko. Tidak perlu cemas. Futu Xuan menghibur saat dia melihat siluet muda di cermin. Putramu punya banyak cara, dan dengan kelicikannya, aku tidak percaya bahwa tentara naga hitam adalah satu-satunya kartu trufnya. Kamu yang licik. Qing Yanjing dengan masam menjawab sebelum dia memulihkan ketenangannya. Meskipun Mu Chen tidak dapat menggunakan tentara naga hitamnya, dia harus percaya diri untuk bertarung. Maha Tian juga melihat ke cermin ketika tetua klan Maha Kuno melihat Mahayu dan Mu Chen bertarung. Mu Chen itu bodoh. Belum lagi, tentara naga hitamnya terluka parah sekarang. Bahkan jika dia memilikinya, tidak mungkin baginya untuk bertarung dengan Mahayu. Dengan suara acuh tak acuh, Maha Tian menjawab, Mahayu melakukannya dengan baik. Mereka sangat setuju dengan Mahayu yang menyingkirkan para pesaing sebelum tubuh abadi primordial muncul. Begitu banyak sehingga 3 pesaing lainnya dapat disingkirkan. Dengan cara itu, tubuh abadi primordial akan memiliki satu-satunya pilihan yaitu Mahayu. Ini sedikit terburu-buru. Aku khawatir tubuh abadi primordial akan muncul dalam waktu kurang dari setengah dupa. Seorang tetua melihat gunung merah yang terbelah melalui cermin. Maha Tian juga tersenyum dingin saat dia melihat konfrontasi melalui cermin. Setengah dupa, itu lebih dari cukup bagi Mahayu untuk menendang anak nakal itu keluar dari pagoda Dewa Abadi. Bab 1487 Terobosan. Jauh di atas cakrawala, Mu Chen dan Mahayu berhadapan dalam konfrontasi dengan tatapan dingin dan niat membunuh yang membekukan ruang di sekitarnya. Mu Chen secara alami mengobarkan niat membunuhnya untuk Mahayu, karena yang terakhir telah mendesak 5 penguasa surgawi abadi untuk mengelilingi kediaman Mu-nya untuk memberinya masalah. Sudah cukup baginya untuk mengingat dendam ini di dalam hatinya. Selain itu, Mahayu juga dipenuhi dengan niat membunuh Mu Chen. Hubungan kompetitif di antara mereka dimulai dengan ibu Mu Chen, dan itu saja sudah cukup bagi Mahayu untuk tidak melepaskan Mu Chen. Meskipun mereka berdua memiliki niat membunuh di dalam hati mereka, mereka secara alami tidak ingin melepaskan yang lain. Jika kamu pintar, kamu akan meninggalkan pagoda abadi primordial sekarang. Jubah hitam dan putih Mahayu berkibar dengan lembut tertiup angin tanpa ada fluktuasi di wajahnya saat dia dengan dingin menatap Mu Chen. Katakan itu saat kamu mendapatkan tubuh abadi primordial. Mu Chen tersenyum. Aku hanya takut kamu tidak akan hidup untuk melihat itu.
Mahayu menghela nafas saat tornado energi spiritual yang tak terbatas menyapu tubuhnya dan menelan seluruh langit dan bumi. Merasakan tekanan itu, wajah Mu Chen juga berubah menjadi muram. Mahayu, memang, layak menjadi peringkat pertama dalam daftar. Kekuatan yang dia tunjukkan bahkan lebih kuat dari Si Luo. Orang itu seharusnya berada di puncak alam kedaulatan surgawi abadi fase akhir dan memenuhi syarat untuk mencoba alam kedaulatan surgawi suci. Saat energi spiritual yang dahsyat mendatangkan malapetaka, tubuh Mahayu perlahan-lahan menyerap cahaya sebelum tubuhnya berubah menjadi permata yang menyilaukan yang menyebabkan langit dan bumi bergetar. Pada saat ini, energi spiritual dalam tubuh Mahayu sangat kental. Hanya sebuah tinju biasa yang berisi kekuatan penghancur yang bisa dibandingkan dengan kemampuan ilahi tak tertandingi yang dieksekusi oleh penguasa surgawi abadi fase akhir. Melihat tekanan yang dipancarkan dari tubuh Mahayu, wajah Mu Chen berubah menjadi serius sebelum dia membentuk segel tanpa ragu-ragu. Seketika, dia memanggil dua klonnya. 3 alam kombinasi. Kedua klon memasuki tubuh Mu Chen dan energi spiritual di tubuhnya meningkat pesat. Dia juga telah berubah menjadi fisik spiritualnya dan tampak terbuat dari kaca, yang tidak bisa diremehkan. Apakah Anda pikir Anda bisa menutup celah antara kita dengan 3 murni? Mahayu tersenyum sambil melangkah maju. Ruang runtuh sebelum dia muncul di hadapan Mu Chen dan melemparkan sebuah jab. Meskipun tampak seperti pukulan biasa-biasa saja, ruang angkasa runtuh saat jatuh dengan fragmen spasial yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tinju. Itu benar-benar malapetaka. Mengedarkan energi spiritual di tubuhnya secara maksimal, Mu Chen juga melayangkan tinju sebagai pembalasan. Ketika kedua tinju itu terhubung, suara logam meledak dan segudang kaki dalam radius di sekitar mereka runtuh menjadi pecahan, bersama dengan badai yang menyapu. Mahayu tetap tidak bergerak, tetapi Mu Chen telah terdorong mundur beberapa ribu kaki. Ketika Mu Chen menstabilkan sosoknya, dia melihat tinjunya dan bisa melihat retakan-retakan halus. Dia sedang ditekan dari konfrontasi mereka sebelumnya. Sekarang apakah Anda tahu jarak di antara kita? Mahayu mencibir, tapi dia tidak memberi Mu Chen waktu untuk menjawab. Siluetnya melintas. Tinjunya telah berubah menjadi rentetan bayangan yang menyelimuti ke arah Mu Chen. Dengan ekspresi serius, Mu Chen juga telah memicu energi spiritualnya dan melontarkan rentetan tinju. Hanya dalam 10 tarikan nafas yang aneh, mereka telah bertabrakan lebih dari 100 kali, dan Mu Chen akan terdorong mundur dalam setiap tabrakan. Ketika mereka yang berada di luar pagoda abadi primordial melihat pemandangan ini, bahkan mereka memahami kesenjangan antara kekuatan Mu Chen dan Mahayu. Mu Chen itu sangat bodoh. Dia masih terus maju meskipun tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk bertarung dengan Mahayu dengan fisik spiritualnya. Ya, tapi jaraknya terlalu jauh. Tidak peduli apapun cara yang kamu miliki, itu tidak ada apa-apanya di hadapan kekuatan absolut Mahayu. Setelah bentrokan sengit lainnya, Mu Chen terlempar, menciptakan kawah besar di tanah saat dia mendarat. Di sisi lain, Mahayu berdiri dengan kedua tangannya ditarik bersamaan saat dia dengan dingin menatap Mu Chen. Orang bodoh yang sombong. Apakah kamu pikir dengan mengalahkan Si Luo dengan keberuntungan, kamu akan bisa bertarung denganku? Sepertinya kamu sudah melupakan kultivasimu sendiri. Terlepas dari apapun, kamu hanya penguasa surgawi roh fase tengah, dan aku berada di puncak alam penguasa surgawi abadi fase akhir. Semua orang menganggukkan kepala di luar pagoda abadi primordial. Jika Mu Chen menggunakan cara lain untuk bertarung, dia tidak akan begitu menyedihkan, bahkan jika dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tapi dipukuli oleh Mahayu sampai sejauh ini, tidak dapat dihindari baginya untuk menderita cedera, dan kemampuan bertarungnya mungkin akan menurun. Kali ini seharusnya seberapa jauh Mu Chen melangkah. Di dalam kawah, pancaran energi spiritual yang samar perlahan naik ke udara sebelum siluet Mu Chen muncul. Tapi kali ini, cahaya di sekitar yang terakhir redup, dan bahkan fisik spiritualnya menunjukkan tanda-tanda akan hancur. Namun yang mengejutkan, tidak ada kekalahan di wajahnya, melainkan senyuman tipis. Apakah kamu telah dikalahkan dengan konyol? Mahayu menyipitkan matanya dan mengejek. Meregangkan lehernya, rasa sakit yang hebat yang datang dari tubuhnya membuatnya meringis di sudut bibirnya saat dia melirik ke arah Mahayu dan tersenyum. Meskipun kau sedikit keras, aku masih harus berterima kasih padamu. Mendengar kata-katanya, Mahayu mengunci alisnya. Tanggapan Mu Chen membuatnya merasa ada sesuatu yang sedikit tidak beres. Namun, Mu Chen tidak memperhatikannya dan kedua tangannya menyatu. Fisik spiritualnya yang meredup tiba-tiba meledak dengan cahaya bersama dengan semburan energi spiritual yang menyembur keluar dari tubuhnya. Ketika para penonton melihat pemandangan ini di luar pagoda primordial immortal, mereka dapat merasakan bahwa fluktuasi energi spiritual yang datang dari Mu Chen meningkat tajam.
Hanya dalam 10 tarikan napas ganjil, energi spiritual Mu Chen telah tumbuh ke tingkat yang lebih tinggi. Penguasa surgawi roh fase akhir. Seseorang secara alami merasakannya dan berseru, dia benar-benar membuat terobosan pada saat ini. Setelah kejutan singkat, ada yang lebih tajam yang memahami tindakan Mu Chen dan berseru, jadi dia sengaja bentrok dengan Mahayu dengan fisik spiritualnya untuk mencoba dan menggunakan tekanan yang terakhir untuk memaksa dirinya sendiri untuk menerobos. Semua orang menarik napas dingin. Mu Chen benar-benar kejam. Dia bahkan menempatkan dirinya dalam kesulitan untuk menerobos. Saat energi spiritual yang tak terbatas melonjak dan memulihkan retakan di tubuhnya, dia menunjukkan seringai puas saat dia merasakan peningkatan drastis dari kekuatannya. Pengasingan di pintu tertutup telah memenuhi tubuhnya dengan energi spiritual murni, dan dia hanya perlu menyempurnakannya untuk menerobos. Ketika dia bertarung dengan Mahayu, ancaman yang datang dari Mahayu membuat tubuhnya berada di bawah tekanan dan menyerap energi spiritual murni tersebut, yang merupakan alasan mengapa dia berhasil mencapai terobosan pada saat yang genting. Dibandingkan dengan keterkejutan di dunia luar, wajah Mahayu pucat saat dia menatap Mu Chen, yang telah tumbuh lebih kuat, dengan tatapan muram. Dia awalnya merasa bahwa Mu Chen bodoh untuk berbenturan langsung dengannya, tetapi kenyataan telah menamparnya. Itu karena Mu Chen memperlakukannya seperti tekanan untuk mengungkap potensi dalam tubuhnya dan mencapai terobosan. Baiklah, aku telah meremehkanmu. Tatapan Mahayu tertuju pada Mu Chen dengan dingin dan tertawa, tapi aku akan melihat apa yang bisa kamu lakukan bahkan jika kamu telah mencapai alam berdaulat surgawi roh fase akhir. Tanpa ekspresi apapun di wajahnya, Mu Chen jelas tidak berminat untuk berbicara. Sebuah cahaya keluar dari kepalanya. Pagoda kristal berdiri di cakrawala sebelum pagoda bergetar dan 8 iblis memisahkan diri dari pagoda. Menghadapi lawan seperti Mahayu, Mu Chen tidak berniat menahan diri dan hanya bisa menggunakan pagoda 8 divisi. Seiring dengan peningkatan kultivasinya, kekuatan pagoda 8 divisi yang bisa dia keluarkan juga meningkat. Dalam hal mematikan, itu sebanding dengan 68 juta rune pertempuran. Saat 8 iblis jahat berdiri di cakrawala, keganasan yang dipancarkan oleh mereka membuat Mahayu menyipitkan matanya, dia merasa terancam. Dengan sebuah segel sederhana, sebuah gelombang menyapu dan energi spiritual membumbung tinggi ke langit sebelum ke-8 iblis itu melahapnya. Setelah melahap energi spiritual, ke-8 iblis itu membengkak dengan tanda iblis di tubuh mereka. Mereka meresap aura yang sangat mengerikan bersama dengan raungan yang menghancurkan bumi. Dari alis ke-8 iblis itu, sebuah mata terbelah yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur sebelum mereka menyerang. Seiring dengan peningkatan kekuatan Mu Chen, dia juga secara bertahap mendapatkan kendali atas bentuk ofensif pagoda 8 divisi. 8 sinar cahaya melesat keluar dari pusat 8 mata iblis sebelum menyatu menjadi sinar mematikan yang menembus ruang angkasa dan menyebabkan mata Mahayu menyempit. Bersamaan dengan sinar itu, sebuah suara yang dengan lembut bergema dari mulut Mu Chen, 8 pagoda pembagian, sinar kematian pagoda. N. Bab 1488 Maha Kesengsaraan Besar. Ketika sinar mematikan turun dari langit, sinar itu menembus ruang dan waktu sebelum muncul di atas Mahayu dan suara Mu Chen bergema. Saat sinar mematikan itu melesat, bahkan energi spiritual pun terhapus. Kemampuan destruktifnya sangat menakutkan. Pada saat ini, Mahayu juga memasang ekspresi serius. Dia merasa sangat terancam, membuat seluruh tubuhnya merasakan sakit yang menyengat. Mengambil napas dalam-dalam, kedua tangannya menyatu dan semburan energi spiritual menyapu tubuhnya. Lonceng Maha Surgawi. Sebuah suara bergema dari mulutnya saat cahaya hitam dan putih di sekelilingnya bersirkulasi dengan keras sebelum terbentuk menjadi lonceng hitam dan putih besar di sekelilingnya. Itu adalah lonceng Maha Surgawi. Itu adalah salah satu kemampuan ilahi yang tak tertandingi dari klan Maha Kuno. Ketika para penonton di luar pagoda melihat adegan ini, mereka memasang ekspresi serius. Mereka bisa tahu betapa berbahayanya Mahayu sehingga dia menggunakan kemampuan ilahi ini. Setelah mencapai alam berdaulat surgawi roh fase akhir, kekuatan Mu Chen jelas mengalami lonjakan besar. Bagaimanapun, Mu Chen memiliki amplifikasi dari 3 murni, dan bahkan peningkatan sekecil apapun dalam kekuatannya akan menjadi peningkatan besar pada kemampuan bertarungnya. Maha Tian memasang ekspresi serius, dan bahkan tetua klan Maha Kuno pun terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Mahayu akan berada dalam situasi seperti ini ketika dia memegang kendali mutlak sebelumnya. Di bawah semua tatapan itu, sinar mematikan ditembakkan ke arah lonceng hitam dan putih. Dalam sekejap kontak itu, tidak ada suara besar yang dihasilkan, tapi yang mengejutkan, lonceng itu perlahan-lahan dilarutkan.
Meskipun energi spiritual pada lonceng tersebut menolak, semua orang dapat mengetahui bahwa sinar hitam tersebut masih perlahan-lahan melarutkan lonceng tersebut. Sinar hitam itu mirip dengan semut yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke segala arah. Kira-kira beberapa tarikan napas kemudian, lonceng telah berubah menjadi hitam. Suara yang dalam bergema saat lonceng itu hancur menjadi abu dengan ekspresi pucat Mahayu yang terlihat di baliknya. Ketika abu hitam melayang ke bawah, sinar hitam yang tersisa melesat dan mengarah ke tengah alis Mahayu. Sinar hitam itu sangat cepat, tetapi Mahayu tidak lambat. Dia mengambil satu langkah dan sinar hitam itu menyapu wajahnya. Sinar itu membuat luka dengan darah hitam di wajahnya. Tapi yang membuat wajah Mahayu berubah adalah bahwa itu mirip dengan racun yang perlahan-lahan menyebar dan merusak vitalitas. Mahayu mengambil pisau dengan tangan dan menyapukannya ke wajahnya. Dia segera mengiris sepotong daging di wajahnya untuk menghentikan penyebarannya. Namun tanpa sepotong daging di wajahnya, darah menutupi wajahnya, membuatnya terlihat menyeramkan. Di luar pagoda, semua orang tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Mahayu akan berada dalam situasi seperti itu ketika dia memegang keunggulan sebelumnya. Bagus sekali. Futu Xuan bertepuk tangan. Sangat memuaskan melihat serangan Mu Chen. King Yanjing juga tersenyum. Dia tahu bahwa Mu Chen secara alami memiliki kepercayaan diri dalam melawan Mahayu. Dengan tatapannya, dia tahu bahwa Mu Chen telah membuat persiapan untuk melakukan terobosan. Dengan demikian, dia memanfaatkan tekanan dari Mahayu untuk mengambil langkah itu. Namun, dia tahu bahwa masih terlalu dini untuk bersukacita, karena Mu Chen bahkan telah menggunakan pagoda 8 divisi. Pada akhirnya, hasil yang dia capai hanya membuat Mahayu berada dalam situasi yang mengerikan, tetapi tidak ada kerugian pada kekuatan bertarungnya. Masih terlalu sulit bagi Mu Chen untuk mengalahkan penguasa surgawi abadi fase akhir yang mencapai puncaknya dengan kultivasinya di alam penguasa surgawi roh fase akhir. Di atas langit, Mahayu mengedarkan energi spiritual di wajahnya untuk menghentikan pendarahan sebelum dia dengan dingin menatap Mu Chen dan sebuah suara bergema dari tenggorokannya, "Mu Chen, kamu mendekati kematian." Pada saat ini, Mahayu merasakan kemarahan di dalam hatinya. Dia memiliki pola pikir untuk menggoda mangsanya, jadi dia tidak menyangka bahwa Mu Chen akan bisa bertarung dengannya. Siapa yang menyangka bahwa dia akan berada dalam keadaan putus asa seperti itu? Penguasa surgawi abadi fase akhir yang mencapai puncak seperti dia memiliki setengah dari wajahnya robek oleh penguasa surgawi roh fase akhir. Dia bisa membayangkan bahwa itu akan menjadi lelucon bagi klan Maha Kuno setelah masalah ini. Menghadapi kemarahan Mahayu, ekspresi Mu Chen tenang dengan sedikit rasa kasihan. Dia awalnya mengira bahwa pagoda 8 divisi akan cukup, tetapi siapa yang menyangka bahwa Mahayu akan begitu tegas dalam mengiris setengah dari wajahnya untuk menghindari korosi sinar yang mematikan. Dengan gemuruh yang sangat besar, Mu Chen melihat retakan di gunung menyebar lebih cepat dengan aura misterius dan abadi menyembur keluar. Tubuh abadi primordial akan segera muncul. Anak nakal, jangan bermimpi tentang itu. Aku tidak akan membiarkanmu menunggu sampai dia muncul. Sebuah suara dingin bergema. Mata Mahayu memerah, menatap Mu Chen yang dipenuhi dengan niat membunuh. Melihat keadaan Mahayu, Mu Chen menyipitkan matanya saat tubuhnya menegang karena persiapan. Tatapan Mahayu menyeramkan saat dia dengan dingin menatap Mu Chen. Jangan berpikir bahwa klan Maha Kuno saya tidak memiliki salah satu dari 36 kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Mahayu menggigit lidahnya dan seteguk sari darah menyembur keluar. Setelah itu, energi spiritual tak berujung meledak keluar dari tubuhnya yang mirip dengan awan tebal yang menutupi langit dan bumi. Momentum yang luar biasa melanda seluruh wilayah ini, menyebabkan bumi bergetar. Ketika King Yanjing dan Futu Xuan melihat ini, mereka menyipitkan mata mereka dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Ini adalah salah satu dari 36 kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Kesengsaraan maha besar klan Maha Kuno. Saling bertukar pandang, tatapan mereka berubah menjadi gelap. Mahayu benar-benar terprovokasi. Dia tidak akan menahan diri lagi. Saat awan melonjak di wilayah itu dengan tekanan yang menakutkan menyebar, Mu Chen juga mengenakan ekspresi serius. Dia juga memiliki beberapa informasi tentang klan Maha Kuno dan dia secara alami tahu bahwa ini seharusnya adalah kesengsaraan maha besar dari 36 kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Sungguh bodoh kamu memprovokasi saya. Mahayu berdiri dengan bangga di dunia, berkibar tertiup angin saat dia menatap Mu Chen. Di atas Mahayu, awan hitam dan putih berkumpul dan secara bertahap terbentuk menjadi tornado hitam dan putih yang bergemuruh dengan guntur, berniat untuk menghancurkan semua yang dilewatinya. Hancurkan dia. Mahayu mencibir saat segelnya berubah. Melihat tornado hitam dan putih yang menghubungkan langit dan bumi, itu menyapu ke arah Mu Chen.
Tanah di bawahnya juga telah terkoyak. Mengangkat kepalanya untuk melihat tornado, wajah Mu Chen berubah menjadi muram. Pada saat berikutnya, dia menarik napas dalam-dalam dan cermin tulang muncul di tangannya. Itu adalah artefak orang suci tak tertandingi tingkat abadi, cermin persatuan ilahi kuno yang dia peroleh dari Kaisar Hantu. Ketika Mahayu melihat cermin itu, dia langsung merasakan kemarahan yang membara di dalam hatinya. Itu adalah sesuatu yang dia pinjamkan kepada Kaisar Hantu untuk menghadapi Mu Chen. Namun pada akhirnya, Mu Chen menggunakannya untuk melawannya. Mengabaikan tatapan dingin Mahayu, dia dengan lembut melemparkan cermin di tangannya dan dengan cepat mengembang. Dengan kedua tangannya menyatu, Mu Chen hitam dan putih muncul di belakangnya dan tiga pilar energi spiritual tak terbatas melonjak ke langit yang bergabung bersama saat memasuki cermin dan meresap ke dalam fluktuasi yang menakutkan. Ketika semua orang melihat pemandangan ini di luar pagoda, mereka menggelengkan kepala. Mu Chen benar-benar menyembunyikan kartu truf. Tapi sangat disayangkan bahwa bahkan dengan amplifikasi cermin persatuan ilahi kuno, masih mustahil untuk bertahan dari serangan Mahayu. Mu Chen juga mengetahui hal ini, jadi dia ragu-ragu sebentar sebelum menginjakkan kakinya. Ketika kakinya mendarat di tanah, raungan dahsyat yang menghancurkan bumi bergema sebelum semua orang melihat seekor naga emas melayang dari tubuh Mu Chen dan memancarkan energi spiritual yang menakutkan. Itu adalah naga sejati di alam kedaulatan surgawi yang abadi. Naga itu membuka mulutnya dan nafas naga emas menyembur keluar dan menyerbu ke dalam cermin. Dengan kekuatan dari naga sejati berdaulat surgawi abadi ini, kekuatan yang terkandung di dalam cermin telah mencapai tingkat yang menakutkan. Namun, Mu Chen tidak berhenti, dan lengan bajunya bergetar. Teriakan cemerlang bergema bersama dengan cahaya keemasan. Semua orang tercengang sekali lagi saat seekor True Phoenix yang sangat besar mengepakkan sayapnya dan melayang di sekitar Mu Chen. Itu adalah Phoenix sejati di alam kedaulatan surgawi abadi. Semua orang di luar pagoda menjadi heboh. Tidak ada yang menyangka bahwa Mu Chen akan menyembunyikan naga sejati dan Phoenix sejati di dalam tubuhnya. Selain itu bukanlah ilusi tapi asli. Ketika Phoenix sejati mengeluarkan teriakan cemerlang dan mengepakkan sayapnya, dia mengeluarkan banyak sekali sinar emas bersama dengan api Phoenix tak terbatas yang melesat ke dalam cermin. Dengan kekuatan mengerikan yang terkumpul di dalamnya, cermin itu bergetar hebat, seolah-olah hampir runtuh. Namun, Mu Chen dengan paksa menahan kekuatan dahsyat di dalamnya, menyebabkan ruang runtuh menjadi lubang hitam. Melihat ke cermin, Mu Chen menghela nafas panjang. Ini pada dasarnya adalah kekuatan terkuatnya dengan dua klonnya dan naga sejati dan Phoenix sejati. 5 energi berbeda yang digabungkan dan diperkuat di cermin telah mencapai tingkat yang menakutkan. Mengangkat kepalanya, Mu Chen melihat ke arah tornado hitam dan putih dan dengan lembut mengetuk jarinya. Cermin tulang bergetar hebat dan semburan sungai perak menyembur keluar dari cermin di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, langit dan bumi berubah warna. Bab 1489 Tubuh Abadi Primordial muncul. Menembus langit dan bumi, sungai perak berbenturan dengan tornado hitam dan putih beberapa tarikan nafas kemudian di bawah tatapan takjub yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, ketika mereka terhubung, gelombang kejut yang tak terlukiskan menyapu yang meratakan tanah. Hanya gunung merah yang berdiri tak bergerak, dan segala sesuatu yang lain hancur akibat gelombang kejut. Semua orang memusatkan pandangan mereka pada titik tabrakan saat ruang angkasa runtuh dengan pecahan-pecahan dan gelombang kejut energi spiritual yang luar biasa. Di bawah gelombang kejut yang menakutkan, bahkan kecepatan revolusi tornado hitam dan putih telah berubah menjadi lambat. Tornado itu telah habis oleh semburan perak. Semburan perak dengan cepat menyusut ukurannya, dan beberapa saat kemudian, kekuatan yang menggabungkan Mu Chen, naga sejati, dan Phoenix sejati telah habis. Dengan demikian, semburan itu hancur menjadi kilauan. Tetapi ketika semburan itu menghilang, tornado juga mengeluarkan suara berderit yang menusuk dan berangsur-angsur melambat. Pada saat itu, hanya tampak seperti angin puyuh hitam dan putih. Tiba-tiba, retakan muncul dan dengan cepat menyebar sebelum tornado runtuh di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Dia benar-benar melawan. Suara-suara tercengang bergema dari luar pagoda primordial immortal dengan ketidakpercayaan di wajah semua orang. Dengan kekuatan Mahayu, kemampuan ilahi itu praktis tak terkalahkan di bawah alam berdaulat surgawi suci. Namun yang mengejutkan, Mu Chen masih berhasil melawannya. Di atas tahap, wajah Mahatian pucat melihat pemandangan ini dengan tatapan muram. Para tetua klan Maha Kuno juga dipenuhi dengan ketidakpercayaan pada kenyataan yang brutal. Namun, meskipun mereka tidak mau, fakta telah diletakkan di hadapan mereka. Putramu benar-benar hebat. Futu Xuan tertegun sebelum menghela napas.
King Yanjing juga terkejut di wajahnya, karena dia telah melampaui harapannya. Tetapi ketika dia mendengar suara Fu Tusuan, dia tidak bisa menahan senyum. Bagaimana ini mungkin? Wajah Mahayu muram melihat pemandangan ini saat urat-urat menggeliat di dahinya. Jurusnya ini bahkan bisa mengalahkan orang-orang seperti Ye King, tapi tidak bisa berbuat apa-apa pada Mu Chen. Bajingan. Mahayu mengepalkan tangannya dengan suara berderit. Kembali ke klan Buddha kuno, Mu Chen mengandalkan arai spiritual pelindung untuk mengalahkan garis keturunan Mo dan Xuan. Tapi hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun, dia sudah bisa menghadapi serangan terkuatnya. Saat mata Mahayu berubah, wajah Mu Chen juga agak pucat. Namun, dia mengangkat kepalanya dan menatap Mahayu dengan ekspresi tenang. Masih ingin melanjutkan. Dengan cahaya dingin berkedip-kedip di matanya, energi spiritual melonjak di sekitar Mahayu sekali lagi. Meskipun dia telah menghabiskan banyak energi spiritual ketika dia mengeksekusi jurus terakhirnya, dia masih seorang penguasa surgawi abadi fase akhir. Dengan demikian, dia masih bisa bertarung. Tepat ketika Mahayu masih ingin bertarung, sebuah suara yang memekakkan telinga bergema. Mahayu menyipitkan matanya dan melihat gunung merah runtuh dengan pilar cahaya raksasa yang menjulang tinggi ke langit. Di pilar kuno itu, ada sosok samar yang mencemari mata Mahayu dengan keserakahan. Tubuh abadi primordial. Mahayu merasakan jantungnya berdebar kencang sebelum melirik Mu Chen, lalu dia mengabaikannya. Dia turun ke tanah dan melihat ke pilar itu dengan tatapan berkobar. Melihat Mahayu, kepalan tangan yang dikepalkan Mu Chen juga mengendur. Dia juga merasa lega, karena tubuhnya hampir kehabisan energi spiritual, dan dia tidak lagi memiliki energi untuk bertarung dengan Mahayu. Ketika dia menghadapi maha kesengsaraan maha besar Mahayu, dia praktis telah menguras semua energi spiritual dalam tubuhnya. Jika Mahayu melancarkan serangan lagi, maka dia hanya bisa mundur. Tapi jika itu yang terjadi, maka dia akan kehilangan inisiatif untuk tubuh abadi primordial. Untungnya, Mahayu tidak bisa terganggu dengan kemunculan primordial immortal body. Pada akhirnya, saya telah meremehkan Mahayu. Bahkan jika aku telah melangkah ke alam berdaulat surgawi roh fase akhir, aku hampir tidak bisa bertarung dengannya. Jika saya ingin mengalahkannya, saya harus melangkah ke alam berdaulat surgawi abadi. Sambil menghela nafas, Mu Chen melemparkan jutaan tetes cairan spiritual berdaulat dan melahapnya ke dalam tubuh dan pagoda ilahi di tubuhnya terpancar dengan kecemerlangan saat dengan cepat dimurnikan dan diserap. Merasakan energi spiritual di tubuhnya berangsur-angsur pulih, Mu Chen mengendurkan tubuhnya yang tegang dan mendarat di bukit yang jauh. Dia menyapu pandangannya keluar dan melihat bahwa selain Mahayu, Ye King dan Tuo Bachang juga menjaga jarak. Ternyata, mereka berdua juga tidak bisa saling menjatuhkan satu sama lain. Merasakan kedatangan Mu Chen, Ye King dan Tuo Bachang melemparkan tatapan penasaran, karena mereka telah menyaksikan pertempuran sebelumnya. Dengan demikian, mata mereka juga mengandung jejak kekejaman dan ketakutan. Tubuh abadi primordial akhirnya muncul. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pilar raksasa yang menyerap aura kuno dan misterius. Di dalam pilar, siluet kuno bisa terlihat samar-samar. Melihat sosok itu, tubuh Mu Chen bergetar dan tubuh emas abadi muncul di belakang punggungnya seolah-olah telah dipanggil. Ada jejak kegembiraan di mata Mu Chen. Bahkan 3 orang lainnya mendidih dengan kegembiraan yang sepertinya bisa menerangi suasana. Di luar, pagoda abadi primordial terdiam. Semua orang melihat pilar itu dengan api di mata mereka. Itu adalah tubuh abadi primordial, salah satu dari 5 tubuh surgawi primordial di dunia 1000 dewa. Siapapun yang mendapatkannya tidak diragukan lagi akan menjadi eksistensi puncak di dunia 1000 dewa. Pilar raksasa itu bertahan cukup lama sebelum mulai menyusut. Ketika menyusut, sebuah siluet duduk di tengah-tengahnya. Seolah-olah siluet kuno itu menyerap energi spiritual yang terkandung di dalam pilar. Ketika pilar itu terus menyusut, pada akhirnya diserap oleh siluet kuno itu. Pada saat ini, siluet itu juga akhirnya terungkap di bawah tatapan mata semua orang yang menyala-nyala. Semua orang membelalakkan mata. Bagaimanapun juga, tidak mudah untuk melihat sekilas benda langit primal. Sementara tatapan mata itu terfokus, sebuah siluet yang kira-kira setinggi 10 kaki berdiri di antara langit dan bumi. Warnanya emas gelap dengan jejak berbintik-bintik seakan-akan telah mengalami jutaan pertempuran. Tanda-tanda pada tubuhnya adalah rune alami, dan setiap tanda itu sangat dalam dan tampaknya mengandung kekuatan yang tidak terbayangkan. Meskipun tidak bergerak, semua orang bisa merasakan fluktuasi yang menggetarkan hati. Itu tubuh abadi primordial. Mu Chen melihat siluet itu dan bergumam dengan bingung. Sementara dia merasa ragu, Mahayu telah berubah menjadi garis dan muncul di depan siluet itu dan mengulurkan tangan, haha, tubuh abadi primordial.
Ikutlah denganku, aku adalah pemilik barumu. Wajah Ye Qing, Tuo Bachang, dan Mu Chen berubah sebelum mereka melesat juga. Tapi tepat ketika tangan Mahayu hendak menyentuh siluet itu, siluet keemasan gelap itu tiba-tiba membuka matanya tanpa emosi apapun di dalamnya. Setelah melihat Mahayu, ia mengulurkan tangannya dan mengayunkannya ke arah Mahayu. Tentu saja, tangan yang tampaknya tidak mengandung kekuatan apapun itu telah menyebabkan ruang dalam radius kaki yang sangat besar runtuh. Wajah Mahayu berubah drastis sebelum dia mengeluarkan raungan yang dalam. Dia segera memanggil fisik spiritualnya dan segera mengaktifkan pertahanannya. Tapi semua pertahanan itu langsung hancur di hadapan telapak tangan itu dan mendarat di dada Mahayu tanpa halangan. Saat darah segar menyembur keluar, Mahayu terlempar dan dia membuat tanda panjang beberapa meter di tanah. Bahkan seluruh dadanya telah runtuh. Mu Chen, Ye Qing, dan Tuo Bachang langsung berhenti saat mereka melihat Mahayu dan menghirup nafas dingin dengan keheranan saat mereka melihat siluet keemasan yang gelap. Mereka bisa merasakan niat membunuh yang halus dan mengerikan meresap dari siluet keemasan itu. Mereka terkejut saat siluet emas gelap itu mengangkat matanya sekali lagi dan menatap mereka bertiga sebelum membuka mulutnya dan sebuah suara mekanis dan acuh tak acuh bergema. Tinggallah. Dan menyatu dengan tempat ini. Ketika suaranya bergema, tiba-tiba meledak dan berubah menjadi sinar emas yang melesat ke arah mereka bertiga. Bab 1490 Siluet Keemasan Gelap yang Misterius. Ketika siluet keemasan gelap melesat menembus cakrawala, itu mendekati Mu Chen, Ye Qing, dan Tuo Bachang dengan kecepatan luar biasa, menyebabkan ruang di dekatnya runtuh. Melihat siluet keemasan gelap, wajah ketiganya berubah dan mereka meledak mundur. Siluet keemasan gelap itu terlalu tidak biasa, dan mereka bisa mengetahui kekuatannya karena bahkan Mahayu pun dikalahkan dalam satu pukulan. Namun, terlepas dari kecepatan mereka, siluet keemasan gelap itu lebih cepat. Saat ruang angkasa berkedip-kedip, siluet keemasan gelap itu muncul di hadapan Tuo Bachang dan dengan lembut menepuk-nepukkan tangannya. Melihat bahwa hal itu tidak dapat dihindari, Tuo Bachang hanya bisa mengeluarkan raungan dan cahaya keemasan yang tak terbatas terpancar dari tubuhnya, dia memanggil tubuh emas abadi miliknya. Rune Dewa Abadi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan terbentuk menjadi teratai. Teratai abadi. Itu adalah kemampuan pertahanan terkuat dari tubuh emas abadi, dan menghadapi siluet keemasan gelap, bahkan Tuo Bachang tidak berani memperlakukannya dengan enteng. Menepuk teratai itu, ia membeku sebentar sebelum retakan menyebar di atasnya dan meledak. Ketika teratai itu meledak, Tuo Bachang terlempar keluar dengan keheranan di wajahnya. Pertahanan terkuatnya adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dihancurkan oleh Mahayu. Tapi itu sangat rapuh di hadapan siluet keemasan yang gelap. Setelah mengirim Tuo Bachang terbang dengan satu telapak tangan, siluet keemasan gelap itu terbang ke arah Ye Qing. Domain Asura. Ye Qing melihat ke arah siluet emas tua dan menggertakkan giginya sebelum tombak merah di tangannya bergetar. Seketika, aura pembunuh yang deras membumbung tinggi ke langit. Dia menggunakan serangan sebagai pertahanan. Tombak itu berubah menjadi seberkas cahaya dan merobek cakrawala, membawa bayangan yang tak terhitung jumlahnya dan menyerbu ke arah siluet keemasan gelap. Serangan Ye Qing telah mengeluarkan jurus mematikan. Jutaan demi jutaan bayangan melesat. Itu adalah sesuatu yang bahkan Mahayu tidak akan berani menerimanya, tapi siluet emas gelap itu tidak peduli. Ketika tombak-tombak itu berbenturan dengan tubuhnya, mereka langsung menyulut ledakan api, tapi mereka bahkan tidak bisa menahan siluet emas gelap itu untuk sesaat. Sambil mengepalkan tinjunya, siluet keemasan gelap itu melontarkan sebuah tusukan. Ruang angkasa runtuh dari pancaran cahaya saat mendarat di tombak merah. Tabrakan logam bergema dan tubuh Ye Qing bergetar hebat sebelum dia terlempar. Pembuluh darah di lengannya telah meletus dengan darah yang mengalir ke bawah. Bahkan tombak merah di tangannya pun ikut berduka dan sepertinya juga mengalami kerusakan parah. Ketika Mu Chen melihat siluet emas gelap mengalahkan Tuo Bachang dan Ye Qing dengan sebuah gerakan, wajahnya juga tidak bisa menahan diri untuk tidak berubah dan dia menegang. Dia bisa merasakan bahwa setelah mengalahkan mereka berdua, tatapan acuh tak acuh dari siluet emas gelap itu diarahkan padanya. Itu hanya kontak yang membuat Mu Chen menyipitkan matanya dan dia melihat cahaya keemasan di depannya. Siluet keemasan gelap itu mendekat dan mencengkeram tenggorokannya dengan kecepatan yang luar biasa. Angin kencang bertiup, dan tubuh Mu Chen tiba-tiba bergetar. Sepasang sayap Phoenix yang menyilaukan terbentang di belakangnya dan mengepak. Dia meninggalkan bayangan sebelum muncul beberapa langkah lagi. Tangan emas itu menghancurkan bayangan itu dan berhenti sejenak, seolah-olah terkejut karena serangannya meleset. Mu Chen bisa merasakan keringat menetes di punggungnya. Jika dia sedikit lebih lambat, dia pasti akan terluka parah oleh siluet emas gelap itu.
Tapi untungnya, dia menggunakan sayap True Phoenix, dan kecepatannya meningkat menjadi yang tercepat di antara keempatnya dan dia melarikan diri. Semuanya terjadi dalam sekejap, dan ketika semua orang melihat Mu Chen menghindari tubuh siluet keemasan gelap, mereka bereaksi dan berseru. Adegan ini membuat mereka merasa aneh. Bukankah tubuh abadi primordial akan memilih tuannya? Mengapa ia memulai pembantaian seolah-olah ingin membunuh mereka berempat? Bagaimana ini mungkin? Wajah King Yanjing berubah. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa siluet keemasan gelap itu sangat menakutkan, dan mereka berempat tidak ada apa-apanya di matanya. Mahatian, apa yang dilakukan klan Maha Kuno Anda? King Yanjing memandang Mahatian dan bertanya. Pada saat ini, wajah Mahatian tidak sedap dipandang sebelum dia melirik King Yanjing. Saya juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Di masa lalu, siluet keemasan gelap itu tidak pernah muncul dengan sendirinya. Dia juga marah karena marah. Dia tidak tahu mengapa ada siluet keemasan gelap di pagoda keabadian primordial. Tapi menilai dari penampilannya, sepertinya itu bukan tubuh abadi primordial yang legendaris. Apakah tubuh abadi primordial mencoba menggunakan metode ini untuk memilih tuannya? Seorang tetua di belakangnya menebak. Siluet keemasan gelap itu dipenuhi dengan niat membunuh tanpa sedikit pun niat untuk mengampuni. Bahkan Mahayu bukanlah lawannya, dan dia tidak memilih tuannya. Ini adalah pembantaian. Mahatian mengunci kedua alisnya. Para tetua semua saling bertukar pandang. Mereka bingung. Bagaimanapun, saat pagoda abadi primordial ditutup, bahkan tidak ada seorang suciwan surgawi yang bisa masuk. Pada saat ini, mereka hanya bisa duduk dan menonton. Sementara bagian luar pagoda menjadi gempar, Mahayu pulih dari lukanya dan naik ke langit dengan ekspresi pucat. Melihat siluet keemasan gelap itu, dia memiliki jejak ketakutan di matanya. Jika dia tidak bereaksi cukup cepat, dia pasti sudah dibantai oleh siluet keemasan itu. Sial, apa yang sedang terjadi? Mahayu menjadi tidak sabar di dalam hatinya. Dia masuk ke lapisan terakhir dengan susah payah, dan dia tidak tahu mengapa makhluk ini mulai membunuh tanpa kata-kata. Seolah-olah ia ingin membantai mereka semua di sini. Pada saat ini, siluet keemasan gelap itu berbalik dengan cahaya keemasan gelap di tubuhnya. Ia ingin bergerak sekali lagi. Melihat ini, kelopak mata Mahayu bergerak-gerak saat dia berteriak, teman-teman, orang ini sangat tidak normal, dan tak satu pun dari kita yang menjadi lawannya. Saya sarankan kita semua bekerja sama. Ye King dan Tuo Bacang ragu-ragu sebelum menganggukkan kepala. Itu karena, dalam konfrontasi singkat itu, kekuatan dari siluet keemasan gelap itu terlalu menakutkan. Tidak ada satu pun dari mereka yang menjadi lawannya. Mengerucutkan bibirnya, Mu Chen merasa bahwa meskipun mereka berempat bergabung, mereka tidak bisa menghadapinya. Tapi tidak ada pilihan yang lebih baik saat ini, dan mereka hanya bisa mencobanya. Jadi, dia menganggukkan kepalanya. Saat mereka berdiskusi, siluet gelap itu melesat dan menyerbu ke arah mereka. Maha kesengsaraan besar. Wajah Mahayu terlihat serius saat dia mengeluarkan serangan terkuatnya tanpa ragu-ragu. Seketika, tornado hitam dan putih muncul sekali lagi. 8 pagoda pembagian. Mu Chen juga tidak berani menahan diri. Asura surgawi. Seni pedang terminus. Tuo Bacang dan Ye King sama-sama mengeluarkan jurus terkuat mereka. Dengan mereka berempat mengeksekusi jurus pamungkas mereka, seluruh wilayah menjadi gelap dan 4 serangan menakutkan menyapu ke arah siluet keemasan gelap. Menghadapi 4 serangan itu, siluet keemasan gelap itu masih tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar dan melontarkan 4 pukulan yang tampaknya mengandung cahaya abadi. Ketika 4 jab itu terbang, 4 matahari keemasan gelap terbang keluar dan berbenturan dengan 4 serangan yang menakutkan. Serangkaian ledakan bergema dan semua orang di luar pagoda terkejut melihat siluet keemasan gelap dengan mudah menghancurkan serangan Mu Chen dan kawan-kawan. Terlepas dari tornado hitam dan putih atau sinar kematian pagoda, semuanya hancur di bawah pengaruh matahari keemasan gelap. Semua orang di luar pagoda terdiam karena terkejut. Kekuatan dari mereka berempat tidak terbayangkan, tapi mereka masih mudah dihancurkan oleh siluet keemasan gelap. Kedua belah pihak tidak berada di level yang sama. Mungkin hanya Sein Heavenly Sovereign yang asli yang bisa menekan siluet keemasan gelap itu. Ketika Mu Chen dan kawan-kawan melihat pemandangan ini, mereka mengenakan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Bahkan serangan terkuat mereka pun tidak mencapai efek apapun. Dengan demikian, mereka dapat menentukan seberapa kuat siluet emas gelap itu. Sial, Mahayu mengutuk. Bahkan serangan pamungkas keempatnya tidak bisa menghentikan siluet emas gelap itu, jadi bagaimana mereka akan bertarung? Mu Chen juga mengunci alisnya. Siluet emas gelap itu terlalu kuat. Mungkinkah mereka harus mengalahkan siluet emas gelap ini untuk mendapatkan pengakuan dari tubuh abadi primordial?
Tapi kecuali seorang Saint Heavenly Sovereign muncul, tak satu pun dari mereka bisa mengalahkannya. Tiba-tiba, siluet keemasan gelap itu mengeluarkan raungan dan mengacungkan kedua tangannya, merobek ruang angkasa dengan cahaya keemasan keunguan. Berikutnya, siluet keemasan gelap membuka mulutnya dan bisa dirasakan daya hisap yang ingin menyedot cahaya keemasan keunguan. Namun demikian, cahaya itu sempat menolak, sebelum akhirnya diseret secara paksa dan dilahap habis. Melihat cahaya itu, Mu Chen menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan fluktuasi yang familiar darinya. Itu adalah asal mula abadi. Asal mula abadi itu seharusnya dikumpulkan oleh pagoda keabadian primordial, jadi mengapa siluet keemasan gelap ini mencoba menelannya? Mu Chen memiliki pemikiran ini terlintas di benaknya. Jika siluet emas gelap itu adalah tubuh abadi primordial yang legendaris, maka pagoda itu harus mengirim asal mula abadi ke sana, dan tidak akan menolak. Apakah siluet emas gelap ini bukan tubuh abadi primordial yang asli? Jika ini bukan tubuh abadi primordial, lalu apa itu? Dari siluet emas tua, Mu Chen merasakan aura abadi yang padat yang agak kacau. Saat siluet emas gelap melahap cahaya itu, kecemerlangan di tubuhnya tumbuh lebih dalam dan tekanan yang dipancarkannya juga semakin kuat. Mengangkat kepalanya, siluet keemasan gelap itu menatap mereka berempat dan mereka bisa merasakan keserakahan di matanya seiring dengan kehendak yang kabur, aku akan memakan kalian semua.